Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, kalau boleh kita sebut dengan cara atau bagaimana agar kita bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Yang pertama, yang penting sekali adalah pertama niat. Ketika kita niat betul-betul ingin menghafal Al-Quran, pasti Tuhan akan menunjukkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika kita sudah betul-betul ingin menghafal Quran, pasti di situ ada jalannya. Kemudian ada dua kata kunci yang saya rasa penting. Kalau menurut pengalaman, dua kata kunci ini menjadi power tersendiri bagi saya dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah keakraban. Ketika kita dekat terhadap sesuatu, cepat atau lambat kita akan menjadi sesuatu itu. Ketika kita dekat bersama tukang parfum sebagaimana hikayat-hikayat lama, maka kita akan ikut harum pula. Ketika kita dekat dengan pandai besi, maka kita pun sebagaimana orang pandai besi itu. Ketika kita hendak menghafal Al-Quran, penting sekali untuk kita dekat bersama apa yang menunjang hafalan itu. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, mohon maaf saya katakan tidak akan bisa. Ketika kita mengandalkan kemampuan kita untuk mencapai sesuatu, tidak akan tercapai apa yang kita tuju. Perlu ada pendekatan untuk sampai kepada tujuan itu. Ketika hendak menghafal Al-Quran, maka dekatlah bersama orang-orang Quran. Ketika hendak menghafal Al-Quran, maka dekatlah terhadap kebaikan. Mengapa? Karena Al-Quran berbanding lurus dengan kebaikan. Kalau Al-Quran mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah, lakonilah sholat, lakonilah zakat, itu yang akan menunjang hafalannya kelak. Kenapa saya rasa ini penting? Karena metode menghafal Al-Quran tiap orang beda-beda. Ada orang yang menghafal Al-Quran dalam setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang sampai 10, bahkan ada yang seumur hidupnya dia jalani untuk menghafal Al-Quran. Kita punya jalan kita yang berbeda-beda, tetapi intinya sama, bagaimana kita terus dekat terhadap Al-Quran. Karena percuma kita sudah hafal 30 juz, lalu kita tidak dekat kembali dengan Al-Quran yang kita hafal. Yang kedua adalah istimror atau terus menerus. Menghafal Al-Quran bukanlah tentang ketika hafal lalu kita, ya saya sudah hafal, kemudian tidak pernah lagi membaca atau mengulangi bacaan itu. Ketika kita sudah hafal, justru itu menjadi pintu pembuka untuk kita terus bersama Al-Quran. Karena menghafal Quran adalah perjalanan terus-menerus tanpa henti. Bahkan diistilahkan oleh guru-guru, menghafal Al-Quran sampai mati. Kalau secara pengalaman, saya tidaklah begitu cepat dalam menghafal. Kira-kira kalau mulai sejak SD sampai dengan MA, bisa dihitung sampai 6 atau 7 tahun. Itu pun saya merasa sampai sekarang harus terus belajar dan belajar. Ketika merasa sudah hafal, ada kebanggaan, di situ dia akan meninggalkan hafalannya. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang saya rasa penting, keakraban dan keistiqomahan atau istimror terus menerus. Mungkin hanya ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi
manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.